yakin adik-adik di rumah udah pada semangat, udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, wangi-wangi, dan yang pastinya adik-adik udah pada siap untuk memulai ibadah kita kan? Nah, adik-adik tahu nggak kakak-kakaknya di depan ini kenapa ya kok pakai bajunya begini? Ada yang tahu nggak? Kenapa Kak Lena? Kenapa Bang Hendra? Kenapa Kak Mita? Kenapa ya? Ayo, kenapa? Iya adik-adik, kakak-kakaknya di depan ini lagi pakai baju profesi. Siapa adik-adik yang di rumah yang punya cita-cita jadi dokter? Siapa? Ayo. Terus siapa yang punya cita-cita jadi guru? Atau jadi apa tadi ya? Sudah dokter? Jadi pilot, kemudian jadi pramugari, kemudian jadi apa lagi ya? Banyak kan adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik biar semuanya berjalan dengan lancar, adik-adik harus menyerahkan semua masa depannya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara rajin baca Alkitab. Kemudian rajin apa lagi ya Kak? Rajin berdoa. Rajin berdoa. Kemudian rajin apa lagi? Memuji Tuhan. Rajin memuji Tuhan. Nah kalau kayak gitu, mari kita langsung aja angkat satu pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Oke? Yaitu kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, ikut kakak berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, langsung aja kita angkat satu pujian lagi, yaitu Mendidih di Hati. Ku selalu bernyanyi, ku
lagi ya sebelum kita membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Oke? Oke, kita langsung aja menyanyikan lagu Kubuka Alkitab ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke adik-adik, udah pada siapin Alkitabnya kan? Mari kita baca Mazmur dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca secara responsoria. Oke? Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakanku minta tolong. ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Kesya Bantong. Selidiki aku
siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah, mari duduk manis, kita buka Alkitab kita. Kali ini firman Tuhannya dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kalau udah terbuka, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita berdoa yuk adik-adik. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan Yesus untuk bisa memahaminya, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan tidak terlewat begitu saja, namun menjadi pedoman dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semua itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Wah, terima kasih buat Fanya dan Airin buat kesaksian, doa, dan pembacaan Alkitabnya. Tuhan Yesus memberkati pelayan adik-adik ya. Nah, adik-adik, tahu nggak Mazmur 127 itu bercerita tentang nyanyian ziarah Salomo. Nah, beberapa tradisi-tradisi orang Israel saat itu, kenapa bisa ada nyanyian ziarah Salomo, itu timbul karena kerinduan orang-orang Israel untuk beribadah di Bait Allah di Bukit Sion. Nah, ketika mereka ingin menuju Bukit Sion, mereka itu berjalan. Nah, ketika mereka berjalan, mereka suka memuji nama Tuhan, mereka suka bernyanyi sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan boleh beri kepada mereka. Selain itu, nyanyian ziarah Salomo biasanya dinyanyikan untuk ucapan syukur ketika ada seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan lahir di tengah-tengah keluarga tersebut. Mereka akan bersuka cita, mereka akan menyanyikan lagu ziarah Salomo untuk ungkapan syukur mereka atas kelahiran anak laki-laki ataupun anak perempuan itu adik-adik. Dan nyanyian ziarah Salomo juga menunjukkan mengenai anak-anak itu adalah milik Tuhan adik-adik. Seperti gambar di samping, adik-adik bisa lihat ya, gimana Tuhan Yesus sayang sama semua anak-anak. Tuhan Yesus mau semua anak-anak datang kepadanya. Kenapa? Karena kita semua adalah milik pusakanya Tuhan adik-adik. Nah, kali ini Mazmur 127 ingin bercerita tentang Raja Salomo. Ada yang tahu nggak Raja Salomo itu siapa? Ya benar, Raja Salomo itu adalah anaknya Raja Daud, seperti gambar di sebelah adik-adik. Nah, kakak mau menceritakan sedikit tentang Raja Daud. Adik-adik, Raja Daud adalah raja yang hebat, raja yang luar biasa, raja yang sudah memberikan banyak kemajuan buat umat Israel kala itu adik-adik. Tapi ada satu yang menyedihkan hati Raja Daud, yaitu satu cita-cita Raja Daud belum bisa terkabul adik-adik. Ada yang tahu nggak? Iya benar, yaitu adalah membangun Bait Allah.
Allah. Saat itu Tuhan tidak berkenan pembangunan bait Allah itu ada di zaman Raja Daud, karena Raja Daud sudah banyak menumpahkan darah, sehingga hal itu tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan sedih adik-adik. Tapi adik-adik, nih di gambar sebelah nih, Raja Salomo ingin melanjutkan cita-cita bapaknya Raja Daud, yaitu membangun sebuah bait Allah. Nah, ketika Raja Daud mendengar itu, Raja Daud sampaikan kepada Raja Salomo bahwasannya ketika engkau ingin membangun bait Allah, engkau harus sertakan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Dan Raja Salomo mau mendengarkan apa yang dikatakan Raja Daud. Raja Salomo berdoa, Raja Salomo berhikmat, minta petunjuk Tuhan untuk memberkati setiap proses pembangunan bait Allahnya. Dan pada akhirnya, nih lihat di sebelah nih, akhirnya Raja Salomo berhasil membangun sebuah bait Allah yang luar biasa megahnya, luar biasa lebarnya, luar biasa indahnya loh adik-adik. Dan Raja Salomo mengundang semua umat Israel untuk memuji, memuliakan Tuhan di bait Allah ini adik-adik. Dan mereka bersukacita, mereka mau memuji nama Tuhan. Dan Raja Salomo itu nggak pernah capek untuk mengingatkan umat Israel harus dengar-dengaran sama apa kata Tuhan, tetap mau menyembah Tuhan di bait Allah yang mereka sudah bangun. Pada akhirnya Raja Salomo bisa mewujudkan cita-cita bapaknya dulu, yaitu membangun bait Allah. Nah, adik-adik kakak mau nanya, siapa sih di sini yang bercita-cita ingin menjadi seorang, ayo apa yuk? Oh iya, ingin menjadi seorang polisi, terus ingin menjadi seorang dokter. Nah, adik-adik sebenarnya cita-cita itu banyak loh. Nah, ini kakak ada satu video yang akan menerangkan beberapa profesi atau cita-cita yang ada di dunia ini. Ditonton ya. Nah, adik-adik banyak ya ternyata cita-cita atau pekerjaan yang luar biasa yang ada di dunia ini. Seperti ini, kalau tadi adik-adik sadar, kakak-kakak layannya dari awal udah pakai baju cita-cita loh. Nih, seperti Kak Dita, dia bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Terus Kak Tera, ya bener, Kak Tera menjadi seorang dokter. Terus Kak Lena menjadi seorang pramugari. Terus Kak Hendra menjadi seorang pilot. Dan kakak sendiri bercita-cita ingin menjadi seorang apa adik-adik? Pengamat cuaca. Nah adik-adik, nggak hanya itu aja pekerjaan dunia ini, banyak sekali. Adik-adik boleh menjadi apa aja. Kakak mau dengar nih, adik-adik mau punya cita-citanya apa aja nih? Oh iya, hebat-hebat ya adik-adik. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pelaut, ada yang mau jadi ATC, ada yang mau jadi bankir, terus ada yang mau jadi presiden, luar biasa. Terus apalagi, oh iya ada yang mau jadi Pak Pendeta nanti atau Ibu Pendeta, luar biasa ya adik-adik semua cita-citanya. Apapun cita-cita adik-adik harus ingat, adik-adik harus menempatkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Pada dasarnya memang pendidikan itu penting, masa depan itu penting, tapi ada hal yang terdepan, yaitu adalah kita harus ikutkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Nah, gimana kita mau bisa mewujudkan cita-cita kita adik-adik? Caranya gampang banget. Dari sekarang, adik-adik harus belajar yang benar, berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat mungkin untuk belajar dan menjadi anak yang pintar. Caranya gimana, Kak? Pas ujian nih, adik-adik gak boleh nyontek. Adik-adik harus jujur dalam setiap ujian. Karena mencontek itu artinya berbohong, artinya mencuri. Itu tidak berkenan ya di mata Tuhan. Terus adik-adik harus belajar yang baik, mempersiapkan ujian, ulangan, atau apapun yang ada di kegiatan sekolah. Terus kalau adik-adik pintar suatu mata pelajaran, adik-adik harus mau berbagi. Kenapa? Kalau adik berbagi, adik gak akan bodoh, malah adik makin pintar, adik makin akan menguasai pelajaran itu. Adik juga menyenangkan hati teman-teman yang adik ajarin loh. Dan adik-adik sudah menjadi berkat buat semua orang. Dan Tuhan senang akan hal itu.
Ketika Tuhan senang, Tuhan lihat adik-adik mau taat dan mau siap menjadi anak Tuhan untuk mewujudkan cita-citanya, Tuhan akan pakai adik, memberikan kesempatan adik untuk mewujudkan cita-cita adik. Kalau adik-adik senang, orang tua senang, Tuhan juga senang loh adik-adik. Oh ya, perlu diingat nih, kakak mau ngajak adik-adik baca dari Amsal 1 ayat 7. Ayo dibuka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Amsal 1 ayat 7. 1, 2, 3, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, adik-adik, kita harus menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Supaya setiap proses ketika kita ingin mewujudkan cita-cita kita, Tuhan hadir, Tuhan sertain kita. Dan oh ya adik-adik, semua orang sama ya di mata Tuhan. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh, tidak ada orang buruk, tidak ada orang jelek, karena semua orang sama. Jadi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan cita-citanya. Dan adik-adik juga harus siap sertakan Tuhan ya. Dan apapun cita-cita adik-adik, apapun harapan adik-adik, apapun mimpi adik, kakak berdoa semoga semuanya secerah cuaca besok. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus Luar Biasa. Kita mau buat bintang harapan. Seperti kata firman Tuhan, anak-anak itu adalah pusaka Tuhan. Tuhan sayang sama semua anak-anak. Dan anak-anak itu semuanya berharga di mata Tuhan. Jadi kita semua berhak, boleh bermimpi, dan memiliki cita-cita yang sama. Tuhan akan sertai kalau kita mau berusaha dan tetap berserah kepada Tuhan. Nah, caranya buat bintang harapan gimana? Kita cukup perlu origami dan pensil warna ataupun pulpen warna. Nah, caranya liatin kakak ya. Pertama, origaminya kita lipat.
Nah, bintangnya udah jadi nih adik-adik. Nah, nanti boleh dihias, dikasih mata seperti ini, dikasih senyuman. Terus di bagian ini dibuat nama adik-adik dan buat cita-citanya apa. Nah, kayak kakak buat namanya Diana. Terus kakak ingin bercita-cita menjadi seorang pengamat cuaca. Nah, adik-adik boleh membuat cita-citanya sesuai dengan keinginan adik-adik. Dan semoga apapun yang menjadi cita adik-adik, boleh Tuhan berikan kesempatan terlaksana nantinya. Dan kakak berdoa, semoga semua cita-cita adik-adik, harapan adik-adik secerah cuaca besok. Selamat menikmati dan membuat aktivitas kita kali ini adik-adik. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian, ku beri persembahan. Adik-adik, kita tadi udah memberikan persembahan. Yuk kita doakan yuk persembahan kita. Sekarang kita doa syafaat. Mari lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita berdoa. Benar adanya Tuhan, ketika kami boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Engkau akan selalu senantiasa menyertai setiap kegiatan dan setiap proses kehidupan kami. Kami undang Engkau Bapa untuk memberkati setiap pertumbuhan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur buat ibadah IHMPA hari ini karena Engkau boleh memberkati ibadah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami mulai dari awal, pertengahan hingga sampai dengan saat ini Bapa. Kami bersyukur buat semua berkat, buat firman yang boleh kami dengarkan. Kami berdoa Bapa supaya apa yang boleh kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mendoakan bait Allah gereja kami yang Engkau telah berikan kesempatan kami menikmati setiap pertumbuhan rohani kami. Kami bersyukur atas setiap proses yang boleh Engkau bentuk, dan kami ingin mendoakan Bapak Pendeta, setiap pelayan, setiap kakak layan, dan setiap Bapak Ibu yang melayani setiap pelkat. Engkau berkati mereka Bapak, Engkau berikan mereka pribadi lepas pribadi, roh hikmat dan kebijaksanaan, supaya Engkau boleh pakai mereka lagi menjadi alat dan berkat-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa buat kesempatan yang luar biasa. Saat ini kami boleh menikmati ibadah kami, dan kami ingin berdoa secara khusus buat teman-teman kami yang saat ini belum boleh menikmati ibadah, mungkin karena dia sakit. Engkau boleh sembuhkan dia Bapa, supaya boleh ikut ibadah dengan kami minggu depan bersama-sama walaupun secara online Bapa, supaya kami boleh sama-sama bertumbuh melalui ibadah kami ini Bapa. Begitu juga Bapa, kami undang Engkau untuk memberkati papa mama kami, kakek nenek kami, abang, kakak dan adik-adik kami, terlebih kami Bapa, supaya kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap bersuka cita menikmati setiap proses kehidupan yang ada, walaupun saat ini kami terpisah jarak karena keadaan COVID-19 saat ini Bapa. Kami rindu Bapa Engkau pulihkan dunia ini supaya pandemi saat ini boleh segera berakhir, dan kami boleh nantinya menikmati ibadah secara langsung seperti ibadah-ibadah yang sebelumnya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami undang Engkau juga memberkati setiap cita-cita kami, setiap impian kami, setiap apapun yang kami inginkan Bapa. Nantinya ketika kami besar, kami ingin menjadi alat-Mu di setiap kerjaan kami nantinya. Kami percaya Bapa, ketika kami boleh menjadikan Engkau menjadi yang terdepan, Engkau akan selalu memberkati setiap prosesnya Bapa. Kami rindu juga Bapa ingin mendoakan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya apapun yang boleh kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dimanfaatkan untuk mengembangkan bait Allah, supaya semakin banyak lagi pelayanan yang boleh dilakukan gereja kami Bapa, dan semakin nyata bagaimana Kristus boleh hadir di tengah-tengah kami manusia di dunia ini ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesehatan yang boleh kami nikmati, dan kami undang Engkau juga Bapa untuk memberkati kami melakukan aktivitas kami selanjutnya nanti Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat negara kami supaya negara kami ini boleh tetap semangat dan boleh tetap
berjuang bisa menghadapi kondisi yang ada Bapak bersama-sama dengan semua orang yang ada di dunia ini juga Bapak. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami alaskan melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian lagi, yaitu Yesus berpesan dalam malam gelap. Kita ulang 2 kali. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah yang boleh kami nikmati pada hari ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, dimanapun dan apapun yang akan kami lakukan nantinya. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Kristus Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai ketemu di depan. Dadah. Mendidih